Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji yang sejati, puja yang utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita mata agar kita dapat menganalisis semua yang ada di sekitar kita. Sholawat beriring salam mari kita kemas dan kita proposalkan agar disampaikan kepada penduka mulia penghulu alam baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in dan tabi'atnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema atau materi yang dilandaskan membangun kreativitas anak-anak gen milenial zaman sekarang dalam catatan tinta emas sejarah bangsa-bangsa yang besar, berawal dari besarnya perhatian mereka pada aspek pendidikan. Lihat negara Jepang pada tahun 1945, negara Jepang terutama kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur dibombardir tentara sekutu. Tapi tahukah para hadirin, yang ditanyakan Kaisar Jepang bukanlah harta benda yang masih ada, bukan berapa orang Kolombenrat yang selamat, bukan berapa banyak tentara yang tersisa, tapi hadirin, yang ditanyakan Kaisar berapa banyak guru yang masih hidup. Sungguh luar biasa. Hasilnya sekarang Jepang termasuk negara yang terdepan di dunia, bahkan termasuk macan negara-negara Asia, baik dalam bidang industri, teknologi, bahkan pendidikan. Maaf, mari kita bandingkan dengan Indonesia. Pada tahun 1945 Indonesia mendapatkan kemerdekaannya lepas dari cengkeraman penjajah. Namun hadirin, nasib bangsa kita hari ini tidak senasib bangsa Jepang. Kita berharap besar dapat bersaing secara sportif, berlomba secara kesatria dengan bangsa-bangsa di dunia. Kita semua mengangkat harkat martabat di mata dunia. Kita semua berharap menjadi aktor, bukan pengekor, menjadi pemain, bukan penonton, dan menjadi produsen, bukan konsumen dalam peradaban dunia. Pertanyaannya, apa yang kita mesti siapkan untuk keinginan ini? Jawabannya hadirin Jawabannya hadirin adalah pendidikan. Pendidikan akan mengubah paradigma pribadi interior dan introvert menjadi pribadi yang tampil terkemuka dan penuh percaya diri, yang statis menjadi dinamis, kreatif dan inovatif. Pribadi yang mengutamakan keimanan dan pendidikan akan mendapatkan derajat terhormat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud firman Allah dalam surat Al-Mujadayah ayat 11, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bandingkan bagaimana bedanya orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak pernah mencicipi manisnya pendidikan. Seorang manajer perusahaan di konstruksi bangunan, kerjanya memimpin rapat, membuat perencanaan, mengambil keputusan, menerima laporan dan melakukan inspeksi kerja karyawan. Seorang tukang kuli bangunan, kerjanya memikul besi beton, mengangkat semen dan batu, pekerjaan berat lainnya. Sang manajer dan si tukang kuli kerjanya sama-sama 30 hari. Tapi apa yang terjadi? Gaji tukang kuli di akhir bulan hanya 250.000, sedangkan sang manajer menerima gaji 25 juta. Inilah bukti perbedaan bahwa di dunia, apalagi kelak di akhirat, maka pantas Allah bertanya dengan redaksi istifhami kari
yaitu sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah diketahui walaupun tidak dipertanyakan. Dengan lugas Allah bertanya dalam surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yattawil alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Apakah akan sama orang-orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan? Saya dan teman-teman semua yang hadir sebagai pelajar punya tanggung jawab besar dalam pendidikan. Kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk ilmu seluhur-luhurnya, wawasan seluas-luasnya, dan keterampilan setinggi-tingginya. Jika tidak demikian, maka kita hanyalah akan menjadi bagian dari masalah bendera bangsa kita. Syekh Umrihi dalam salah satu bait mengubahannya pernah berkata, Izzik fawala hasban tiqadihi rufi wa kullu man la ya'taqid la yattaqil. Maksudnya apa? Harga diri seorang pemuda dalam masalah pendidikan terletak pada keyakinan terhadap pendidikan itu sendiri. Senada dengan Syekh Umri, Imam Syafi'i bahkan pernah berkata, Hayatul fata wallahi bil ilmi wa al tuqa. Kehidupan sangat ditentukan oleh derajat pendidikan dan ketakwaan. Mengapa demikian? Karena pemuda adalah tulang punggung peradaban suatu bangsa. Di pundaknya terletak tanggung jawab, di tangannya tersimpan masa depan. Segala harapan besar ditangguhkan kepada pemuda. Maka pantaslah jika Souki, baik seorang pujangan Mesir, pernah memuji para pemuda, la mendadangkan syairnya yang indah. Inna fi yadi subhan amru ummah wa fi aqdaimiha hayadu tuha. Sungguh di tangan pemuda lah sebagai kompleksitas urusan umat dan kehidupan tertumpul pada telapak kakinya. Hadirin yang Allah muliakan, kita mesti sadar bahwa semua orang termasuk kita para pelajar memiliki masa depan yang sesuai dengan minat dan bakat kapasitas masing-masing. Oleh karena itu pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tepat berdasarkan kapasitas, minat, dan bakat. Mengapa demikian? Karena tidak setiap orang mesti jadi guru, pedagang, presiden, kiai, tetapi mereka mesti ditempa, dibina, dididik, dan dibimbing menurut kecerdasan didominan dalam dirinya. Howard Gardner, seorang profesor pendidikan dari Universitas Harvard, menyatakan bahwa ada 7 kecerdasan dasar yang dapat dikembangkan dalam diri seseorang. Di antaranya kecerdasan linguistik, kecerdasan logismatis, matematis, kecerdasan visual spesial, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis. Semua kecerdasan ini meski didapatkan asupan yang tepat, akurat, Al-Quran telah menginformasikan hal ini sejak 14 abad yang lalu. Kita bisa renungi firman Allah dan bahwasanya setiap manusia tidak akan mendapatkan apa-apa selain dari yang diusahakan menurut potensinya masing-masing, dan perlihatkan apa yang diusahakan berdasarkan potensi tersebut. Akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Simpulan apa yang saya sampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pendidikan, karena pendidikan akan mengangkat derajat orang yang memilikinya. Pendidikan dimaksud adalah berpijak pada kebutuhan mendasar berdasarkan potensi masing-masing yang akan menentukan hasil akhir dari proses yang dilalui. Sekian dan demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Uzma sufa wada maqadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.